Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggangan Minggu Info Kafit 26 Februari 2023. Terambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan bacaan dari Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Diikat oleh topik atau tema Allah sumber kasih karunia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan debata haroroan ni pasu-pasu. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21 adalah Adam dan Kristus. Khotbah kita dari ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggangan Minggu Info Kafit. Nama Minggu Info Kafit didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tanggal 26 Februari 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu Allah sumber kasih karunia. Debata haroroan ni pasu-pasu. Saudara, kota Roma merupakan suatu kota terkenal saat itu. Ketika Paulus menuliskan surat Roma ini, sudah banyak orang-orang Kristen yang merantau di kota Roma. Bagaimana kehidupan sehari-hari dan terutama hidup kerohanian mereka saat itu?
Jemaat ini sangat mengalami kesusahan besar karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Saat itu, hanya Kaisar Imperium Romanum lah yang boleh dipuja sebagai Tuhan. Setiap orang yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi yang lain, termasuk kepada Yesus Kristus, maka mereka harus dihukum mati. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dikejar-kejar dan ditindas oleh penguasa Romawi. Orang-orang Kristen harus melarikan diri dan bersembunyi di katakombe yang ada di kota Roma, yakni ruangan gelap ratusan meter di bawah permukaan tanah. Dan mereka-mereka yang tertangkap menjadi korban penganiayaan, dipenggal lehernya. Sebahagian diperhadapkan dengan binatang buas di suatu kolosium, yakni arena olahraga yang sekaligus ruangan untuk binatang buas, sehingga banyak mati diterkam oleh binatang buas itu. Tetapi satu hal yang sangat jelas diketahui Paulus tentang jemaat di kota Roma ini adalah bahwa mereka kurang memahami tentang keselamatan yang sebenarnya. Mereka tidak percis tahu apa akibat-akibat dosa yang sudah dilakukan oleh manusia pertama, yakni Adam. Mereka tidak jelas mengetahui tentang peranan hukum Taurat Tuhan dalam kehidupan mereka sekarang. Mereka juga tidak begitu memahami peranan Yesus yang menjadi juru selamat dunia yang datang menyelamatkan manusia dari dosa, dari kematian yang kekal. Dan mereka juga tidak tahu hubungan ketiga-tiganya, hubungan antara Adam, Taurat, dan Yesus Kristus dalam keselamatan mereka. Saudara, Roma pasal 5 ini dibuka dengan ungkapan yang mengatakan, sebab itu, ayat 1. Nah, di sana kita temukan kata yang pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat atau pasal sebelumnya, bahkan merupakan lanjutan dari pasal 4 ayat 25. Pada Roma pasal 4 ayat 25 sebelum pasal 5 ini dituliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, ini mengajarkan kita bahwa kita menerima keselamatan itu melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit demi untuk menebus dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Jadi keselamatan itu kita terima lewat pembenaran Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Inilah karunia Tuhan yang paling mahal yang kita terima dari Yesus Kristus. Kemudian pada nats khotbah kita dari ayat 12 sampai dengan ayat 17 ini, Paulus semakin menjelaskan lagi tentang hasil dari pembenaran yang kita alami dalam Kristus itu. Pada ayat 12 sampai 14, Paulus menjelaskan dosa itu sangat-sangat fatal, mengakibatkan maut bagi seisi dunia ini. Pada ayat 12 itu ditulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Pertama, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kata oleh menurut bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan through, melalui. Sehingga arti aslinya adalah dosa itu telah masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang. Satu orang yang dimaksudkan di sini siapa? Adam dengan Hawa, Kejadian 3 ayat 6. Kedua, apa yang dapat kita lihat dari ayat 12 itu? Dosa menghasilkan maut. Dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama itu, si Adam dan Hawa, menghasilkan perasaan bersalah, guiltiness. Dan perasaan bersalah itu mengakibatkan maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut.
Dan yang ketiga, apa yang kita lihat dari ayat 12? Maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa mengakibatkan maut, Bapak Ibu. Dan maut itu juga telah menjalar, merusak semua orang. Kata menjalar di sini berarti merambat, meluas hingga pada kita semuanya yang bernama manusia. Maka jalan keluar dari masalah dosa ini apa? Ini sekarang yang perlu. Apa? Nah, itu kita temukan dan sudah sedikit disebutkan oleh Paulus pada akhir ayat 14 dengan ungkapan, Dia yang akan datang. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Paulus berikutnya secara rinci di ayat 15 sampai dengan ayat 17. Pada ayat 15, Paulus menegaskan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Paulus membandingkan sekaligus memisahkan dua hal, yaitu antara karunia Allah dan pelanggaran Adam atau manusia. Apa karunia Allah? Karunia Allah ada dua. Pertama, menggunakan bahasa Yunani charisma yang bisa berarti deliverance from danger or passion. Pembebasan atau pelepasan dari bahaya atau dari nafsu-nafsu jahat. Kata yang kedua dipakai untuk karunia Allah dalam ayat ini, ayat 15, adalah dalam bahasa Yunani dorea, artinya free gift, menunjuk pada pembebasan umat pilihan Allah dari belenggu kegelapan dosa dan membawa mereka kepada terangnya yang ajaib. Sama seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kemudian kata pelanggaran di sini dalam bahasa Yunani paraptoma, itu berarti penyelewengan. Dan penyelewengan atau pelanggaran itu berakhir pada maut dan kematian yang kekal. Saudara, ini adalah sebuah konsekuensi logis sebagaimana ayat 16 ayat 17. Kalau dosa manusia pertama membawa malapetaka bagi keturunan, maka anugerah Allah di dalam Adam kedua. Siapa Adam kedua? Yaitu Kristus Yesus. Itu membawa berkat-berkat bagi semua umat pilihannya yang mau percaya di dalam Kristus Yesus. Selain menerima berkat pembenaran melalui iman, maka orang-orang pilihannya itu juga menerima berkat-berkat lain. Apa berkat-berkat lain itu, Bapak Ibu? Yakni anugerah Allah yang berkelimpahan dan berkuasa dalam kehidupan karena Kristus Yesus. Saudara, itu bersangkut paut dengan tema Minggu Infokapit. Allah sumber kasih karunia, debata harorowani pasu-pasu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertanyaan Minggu Infokapit tanggal 26 Februari 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik atau tema tadi, Allah sumber kasih karunia, debata harorowani pasu-pasu? Pengajaran pertama, jangan lagi dikuasai keberdosaan. Itu membawa maut. Saudara, untuk memudahkan pemahaman kita dengan pengajaran Paulus ini, simak dahulu ilustrasi ini, gambaran ini. Mungkin saudara pasti pernah mempraktekkan gambaran ini. Ambillah segelas air putih yang panas, letakkan di atas meja. Lalu ambillah sesaset teh dan celupkanlah ke dalam air panas yang ada dalam gelas tersebut. Apa yang Anda lihat terjadi pada air putih tadi itu? Air yang ada dalam gelas yang berwarna putih tadi berubah menjadi berwarna kemerah-merahan toh. Nah, gambaran sederhana itu bisa menolong kita memahami pengajaran Paulus tentang masuknya dosa ke dalam seluruh kehidupan yang namanya manusia. Seperti itulah gambaran tentang pengaruh dosa atas manusia yang diberitakan oleh Paulus ini.
Saudara, kata Paulus pada ayat 12 di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Yeremia pasal 2 ayat 22 juga mengatakan bahwa tak seorang manusia pun yang bisa meluputkan diri dari dosa dan pengaruh dosa itu. Nah, di sana dituliskan, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, apa bentuk maut yang diakibatkan oleh dosa itu? Mari kita lihat. Fatal sekali Bapak Ibu, fatal sekali. Akibat pertama, timbulnya penderitaan. Inilah yang kita temukan pada Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10 dan ayat 16 sampai 19 di awal permulaan dosa. Penderitaan itu terjadi mulai dari rasa gelisah timbul, rasa takut timbul, khawatir, dan hilangnya damai sejahtera. Pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kemudian, apalagi yang terjadi? Susah mengandung dan melahirkan. Demikian juga susah mencari sumber-sumber hidup, mencari rezeki, dan tanah ditumbuhi oleh semak duri dan rumput duri. Semua ini menggambarkan sulitnya mendapat hidup. Jadi penderitaan akibat dosa itu mencakup baik penderitaan jasmani maupun penderitaan rohani atau penderitaan batin, Bapak Ibu. Akibat kedua daripada dosa apa? Putusnya hubungan link dengan Tuhan. Karena Allah atau Tuhan itu Bapak Ibu sangat-sangat suci, kudus toh. Tentu ia tidak bisa dan tidak mau bersatu dengan manusia yang dipenuhi oleh dosa, sehingga hubungan dengan Tuhan putus. Dan akibat yang ketiga, terjadilah kematian. Kematian bisa datang setiap saat Bapak Ibu. Bisa. Dan itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Gak bisa. Meski manusia berusaha semaksimal mungkin menghindarinya, tetapi tetap juga akan terjadi. Nah, kalau itu terjadi pada kita, bagaimana kita menerimanya? Siapkah kita menerima kematian itu? Harus siap toh? Harus siap. Maut atau kematian ini tidak hanya menunjuk pada kematian jasmani, tetapi juga pada kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal di neraka. Saudara, inilah yang harus kita hindarkan, yakni kematian yang kedua ini, kematian yang kekal di neraka. Hal itu menurut Wahyu pasal 21 ayat 8 terjadi pada orang-orang yang masih memelihara dosa-dosa, yang terus melawan Tuhan. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekarang bahwa dosa-dosa itu berakibat fatal bagi semua manusia. Itulah yang sudah dikalahkan oleh Yesus saat kematian dan kebangkitannya, agar manusia tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kematian. Maka Yesus memberi kita hak, memberikan kita kuasa, memberikan kemampuan untuk menang dan mengalahkan dosa. Nah, bagaimana caranya? Dengan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah, kuasa dan kebenaran daripada Tuhan, sehingga kita bisa hidup dan berkuasa atas semua dosa-dosa itu melalui Yesus Kristus yang begitu ajaib itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi kita mau dikuasai, ditundukkan oleh sifat-sifat keberdosaan itu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita mengalami kebenaran ini di dalam hidup kita? Bangkitkanlah iman Anda dan alamilah kuasa firman Tuhan. Janganlah kita sia-siakan hidup dalam anugerah Tuhan Yesus itu. Marilah kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kasih kepada sesama manusia, dan terlebih kepada Tuhan sendiri. Praktekkanlah seruan topik atau tema Minggu Infokapit 26 Februari 2023. Allah sumber kasih karunia, maka kita akan menang melawan dosa-dosa ini. Pengajaran yang kedua, berbagai berkat dari pembenaran Allah. Saudara, kata pembenaran merupakan kata kunci dalam surat Paulus dan khususnya dalam khotbah kita saat ini.
oleh pembenaran yang dilakukan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sebagaimana pasal 4 ayat 25 lah, maka kita selamat. Pengorbanan Allah itu di dalam Yesuslah yang menutupi dosa-dosa kita. Saudara, mari kita lihat berbagai-bagai berkat yang diterima oleh orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Apa berkat-berkat yang diterima oleh mereka? Berkat pertama, penghakiman dan penghukuman itu berubah menjadi anugerah dan kasih karunia Tuhan, sebagaimana pasal 5 ayat 16 khotbah kita ini. Saudara, ini berkat yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita toh. Penghakiman dan penghukuman itu berubah menjadi anugerah dan kasih karunia. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka secara otomatis dan tidak boleh tidak, dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia itu sudah diampuni, hukumannya dibatalkan. Bapak Ibu, wah, apa tidak senang hati kita kalau hukuman dibatalkan kepada kita? Tentu saja hukuman yang dibatalkan itu sangat-sangat membawa kita kepada suasana sukacita dan damai sejahtera. Sebagai orang terhukum, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Berkat yang kedua, ketika seseorang dibenarkan oleh Allah, maka ia akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan dengan sesama manusia oleh karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pasal 5 ayat 1 sebelum khotbah ini. Saudara, kenapa bisa mendapatkan damai sejahtera? Kita beroleh damai sejahtera oleh karena kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Itu sumber damai sejahteranya. Hubungan yang terjalin dengan Allah melahirkan damai sejahtera. Nah, seperti itulah akan terjadi bagi kita. Akan kita rasakan dan nikmati apabila hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan. Berkat yang ketiga, kita orang berdosa ini diterima kembali menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Efesus pasal 2 ayat 13-14 mengatakan begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, inilah berkat yang indah bagi kita. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jagalah, rawatlah, dan peliharalah pembenaran yang sudah diupayakan oleh Tuhan bagi hidup kita ini, agar berkat-berkat Tuhan sungguh-sungguh memenuhi hidup kita. Itulah juga yang diserukan oleh topik atau tema minggu Infokapit ini bagi kita. Allah sumber kasih karunia. Di dalam dialah hidup kita dibenarkan dan diberkati oleh Tuhan. Pengajaran yang ketiga, orang yang percaya kepada Yesus mendapat kuasa dan hidup berkelimpahan. Saudara, Paulus mendeklarasikan pada ayat 17, ayat terakhir dalam khotbah kita ini, bahwa orang-orang pilihannya akan berkuasa karena Kristus dan akan menerima anugerah Allah yang berkelimpahan. Saudara, hidup berkelimpahan jangan diartikan di sini hidup yang kaya raya, penuh dengan uang, materi, dan sebagainya. Oh, bukan. Meskipun semua itu tidak mustahil diperoleh dari berkat-berkat Tuhan. Tidak mustahil. Karena hidup materi juga, kekayaan juga bisa menjadi berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, ayat 17 ini, Bapak Ibu, menunjukkan adanya hak istimewa, privilege bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu maksudnya, orang yang hidup berkelimpahan adalah orang yang hidup dan yang sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah dan pemeliharaan Allah. Orang yang hidup berkelimpahan bisa saja mengalami berbagai-bagai masalah, baik masalah secara material, mungkin miskin dalam wujud harta benda,
mungkin selalu akan kekurangan uang dalam membiayai hidupnya, dan berbagai-bagai tantangan hidup lainnya mungkin akan terjadi. Tetapi orang yang hidup berkelimpahan itu mengerti sungguh-sungguh keadaan itu kenapa terjadi. Dia percaya bahwa semuanya itu berjalan dalam rangka anugerah, pemeliharaan, dan kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Dia percaya itu. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi putus asa. Nah, beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan akibatnya beda dengan mereka. Mereka sebenarnya mati karena tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Meskipun secara jasmani masih hidup, masih beraktivitas, tetapi di hadapan Tuhan mereka itu sudah menjadi mayat, Bapak Ibu. Nah, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bagaimana? Pasti mengerti makna hidup, karena mereka benar-benar hidup di dalam kerangka kedaulatan Allah yang memimpin hidupnya sehari-hari. Meski tidak bergelimang dengan harta, dengan uang, dengan kesenangan, dan berbagai-bagai hawa nafsu lainnya, tetapi mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mereka mendapatkan kuasa Kristus dan hidup yang tanda kutip berkelimpahan, yang tak bisa dibandingkan itu dengan kekayaan, dengan materi, dengan kekuasaan, atau dengan apapun yang lain. Dan inilah pertanyaan dan sekaligus menjadi renungan bagi kita saat ini. Sudahkah kita mengalami hidup berkelimpahan? Apakah kelimpahan hidup itu terasa hampa, terasa kering, tidak sejahtera ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, sakit penyakit, dan kemiskinan materi? Apakah seperti itu hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ingatlah, seruan topik atau tema Minggu Info Kafit ini, Allah sumber kasih karunia. Percayalah kepada statement itu, dan di dalam dialah hidup kita akan mendapatkan kelimpahan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Info Kafit 26 Februari 2023 dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 17 ini, agar semakin banyak orang yang mempercayai Allah sumber kasih karunia. Debata harorowan nih pasu-pasu termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami saat ini, bahwa di dalam Yesus Kristus hidup kami berkelimpahan, penuh dengan anugerah-anugerah Tuhan, sebab Tuhan sudah membenarkan hidup kami dan mendapat kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mendengar, yang menyimak khotbah ini, jadi pengajaran berharga ini bagi kami semua. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.